Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar Sekolah Sabat bersama Impromptu dan kita masuk di pelajaran kedua dengan judul alasan untuk bersyukur dan berdoa. Kita akan belajar bagian pembuka dari Filipi dan Kolose, ya, salam pembuka dari Paulus dan beberapa poin nanti sangat indah untuk kita aplikasikan ya bagi kehidupan kita dalam kehidupan kekristenan kita, ya. Eh, Seperti biasa sebelum kita mulai, saya minta Mas Jansen untuk pimpin dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau memberikan kepada kami kesehatan. Engkau memberikan kepada kami kekuatan. Biarlah kami dapat menggunakannya sebaik mungkin untuk dengan serius mempelajari Alkitab, sehingga kami bisa mendapatkan doktrin-doktrin yang benar, doktrin-doktrin yang baik, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tentulah kami yang berbicara di sini agar mengatakan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan juga para penonton yang belajar bersama kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Oke, monggo Mas Jansen. Ya, eh, kalau nanti kata-kata saya ada yang kurang jelas ya, itu karena saya sariawan dan sariawannya ada di lidah ya, karena beberapa hari lalu saya makan nastar terlalu semangat ya. Jadi waktu makan itu lidahnya tergigit. Nah, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, ditanya aja biar saya ulangi ya, biar Oke. penonton juga tidak bingungan. Ya, mari kita awali membaca Filipi 1 ayat 3. Filipi 1 ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya, perhatikan ya, hubungannya Paulus dengan jemaat Filipi ini ya, sangat akrab. Ya. Paulus ada di penjara dan jaraknya dari Filipi itu ratusan kilometer. Ya, tapi tetap sedekat itu hubungan mereka. Ya, karena Paulus sendiri yang mendirikan jemaat Filipi. Paulus mengasihi jemaat Filipi. Ya. Paulus mengucap syukur kepada Allah setiap kali mengingat jemaat Filipi, kan begitu ya maksudnya ayat ini. Oke, sekarang kita buka bahasa Yunaninya, Bil. Oke, Oke. ya. Disclaimer ya, saya belum bisa berbahasa Yunani. Ya kalau bahasa Ibrani saya bisa, tapi bahasa Yunani levelnya masih di pra pemula ya, jadi pemula saja belum. Jadi kalau ada yang kurang, ya silakan sampaikan masukan-masukannya ya. Saya baca, Eucharisto, ya, aku mengucap syukur, to theomu, kepada Tuhanku, epipase, atas semua, atau atas setiap, si mneia imon, si mneia imon. Ya, aku mengucap syukur kepada Tuhanku atas semua mneia imon. Ya, kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai mengingat itu adalah mneia, bahasa Yunaninya. Dan kata yang dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan sebagai kamu, ya, itu bahasa Yunaninya adalah imon, atau ada yang bacanya humon, ya tergantung mau pakai pronunciation yang mana. Tapi kita nggak akan bahas masalah pronunciation di sini ya. Humon, oke? Okay? Humon ya. Human itu adalah bentuk jamak dari su. Su itu artinya kamu, human itu artinya kalian gitu ya. Menariknya, kata human ini ya, dia muncul dalam bentuk genitif. Ya. Apa itu bentuk genitif? Bentuk genitif itu artinya adalah dia terhubung dengan kata di sampingnya. Oke? Jadi kata human itu terhubung dengan kata mneia. Ya. Nah, masalahnya genitif itu ada dua jenis. Ada yang namanya objektif genitif ya, dan ada yang namanya subjektif genitif. Ya. Kalau objektif genitif, dia terhubung sebagai objek. Subjektif genitif, dia terhubung sebagai subjek. Ya. Maka yang jadi pertanyaan kata human ini,
ya, kalian, si kaliannya ini apakah objek dari mengingat, apakah subjek dari mengingat. Ya, dan itu akan menghasilkan terjemahan yang berbeda. Oke. Kalau objektif genitif ya, kaliannya ini sebagai objek, maka Paulus yang mengingat si kalian ini, Paulus yang mengingat orang Filipi. Tapi kalau sebagai subjek, maka kaliannya ini yang mengingat Paulus. Oke? Ya, kalian inilah subjeknya. Jadi ada dua kemungkinan penerjemahan. Penerjemahan pertama adalah aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengingat kalian. Itu adalah objektif genitif. Tapi kemungkinan yang kedua adalah aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali eh, kalian mengingat aku, atau setiap ingatan kalian akan aku, ya. Jadi bisa bisa jadi ada dua, oke. Dan para pakar perjanjian baru juga terbagi ya mengenai hal ini, oke. Yang berpandangan objektif genitif, ya, saya sebutkan beberapa. Ada Moises Silva. Moises Silva, ya, dia ini adalah pakar perjanjian baru yang mendapatkan gelar doktornya dari University of Manchester, ya. Dan secara denominasi dia ini adalah seorang Protestan dari tradisi Reform, tradisi Calvinis, ya. Denominasinya adalah Presbyterian, ya. Itu Moses Silva. Kemudian untuk objektif genitif ada juga Gordon Fee. Gordon Fee, ya. Gordon Fee ini ya, dia yang menulis komentar kitab Filipi untuk ini ya, New International Commentary on the New Testament itu, ya. Douglas Douglas Fee, ya. Ya, dan dia ini mendapatkan gelar doktornya dari University of South California, ya, kalau saya nggak salah ingat. Dan secara denominasi dia ini adalah seorang Protestan dari aliran Pentakosta karismatik. Ya, Gordon Fee juga memahami ini sebagai objektif genitif. Ya. Lalu ada nggak pakar yang memahami ini sebagai subjektif genitif? Ada, ya. Contohnya adalah Peter O'Brien, ya, tulisannya Brien, Peter O'Brien. Ya, dia adalah yang menulis komentari kitab Filipi untuk New International Greek Testament Commentary, gitu ya. Dan Peter O'Brien ini ya, apa, PhD atau doktornya sama-sama dari University of Manchester, ya, sama seperti Silva tadi. Ya, dan beliau juga alirannya sama-sama Reform, sama-sama Calvinis, ya, dari denominasinya itu Presbyterian. Oke. Dalam pelajaran sekolah sahabat di hari Minggu, penulis sekolah sahabat kita, ya, Clinton Wahlen, yang juga adalah pakar perjanjian baru, yang juga adalah associate director dari Biblical Research Institute, dia juga mengakui bahwa ini bisa punya dua kemungkinan penerjemahan. Ya, dia juga mengakui, meskipun Wahlen nggak secara spesifik mengambil satu posisi, dia lebih pilih yang genitif atau, sorry, dia lebih pilih yang objektif genitif atau subjektif genitif, gitu ya. Tapi poinnya adalah gini, rasa syukur dari Paulus, ya, itu bukan hanya karena Paulus mengingat orang Filipi. Itu betul, tapi bukan hanya karena itu. Paulus juga bersyukur karena orang Filipi mengingat dia. Ya, gimana kalau orang Filipi lupa sama Paulus, ya? Walaupun Paulus ingat kepada orang Filipi, kalau orang Filipinya nggak ingat ke Paulus, apakah Paulus bisa uh, merasakan sukacita yang sama? Kan belum tentu, gitu ya. Ya, jadi ini ada timbal balik. Bukan hanya Paulus yang mengingat orang Filipi mengingat Paulus juga, ya. Dan luar biasanya adalah memang bahasa Yunaninya bisa dibaca dua-duanya, ya. Begitu kita baca genitif tadi, itu belum bisa dipastikan apakah itu objektif atau subjektif. Jadi bisa ambigu, dan itu justru membuatnya itu semakin indah, gitu ya. Itu yang menarik. Oke. Sekarang kita lanjutkan, ya, Bil, kita baca ayat 4 sampai 5. Oke. Ayat 4 sampai 5. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Iya. Yang di ayat 4, yaitu masih melanjutkan rasa syukurnya Paulus yang di ayat 3, ya. Kemudian di ayat 5, Paulus menyebutkan bahwa antara dia dan jemaat Filipi itu ada sebuah persekutuan.
Oke, ada sebuah koinonia. Bagaimana caranya jemaat Filipi bersekutu dengan Paulus? Caranya adalah dengan mendukung pelayanan Paulus. Di situ persekutuannya. Mendukung secara finansial. Ya, nah itu nanti akan kita baca di Filipi 4 ayat 11 sampai 16 ya. Jadi jemaat Filipi ikut berpartisipasi dalam penderitaan dalam pelayanannya Paulus untuk mengabarkan Injil. Ya. Dan di ayat 5 dikatakan itu terjadi dari hari pertama sampai sekarang. Hari pertama itu kapan? Hari pertama ya waktu Paulus bertemu dengan Lydia, Kisah Para Rasul 16. Sampai sekarang, maksudnya sampai dia di penjara dan menulis surat ini, itu semua terus berlangsung. Itulah kenapa kita bisa pahami juga, selain Paulus nggak lupa sama jemaat Filipi pun nggak lupa sama dia. Ya, itu membuktikan bahwa ayat 3 memang bisa dibaca dalam dua kemungkinan. Kenapa? Karena jemaat Filipi memang nggak lupa dengan Paulus. Buktinya adalah mensupport Paulus secara finansial. Ya, itulah kenapa di ayat 4 ya, Paulus berdoa dengan sukacita. Oke? Oke, lanjut Dil, ayat 6 sampai 8. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Di ayat 6, Paulus bilang bahwa dia yakin ya, Allah akan menyelesaikan pekerjaan baik yang telah dimulai ya dalam diri semua orang yang percaya. Ya kan? Jadi Paulus yakin bahwa kerjaan yang Paulus sendiri mulai, yang sekarang dilanjutkan oleh jemaat Filipi, itu Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya ya. Tuhan sendiri yang akan bekerja melalui jemaat Filipi. Oke. Lalu di ayat 7, Paulus menggambarkan situasi bagaimana dia di penjara. Dan ternyata Paulus itu memandang situasi pemenjaraannya itu sebagai sebuah hal yang positif. Ya. Paulus di penjara itu adalah kesempatan ya, untuk membela dan meneguhkan berita Injil. Oke. Sekarang kita pause dulu, kita coba dalami kata membela dan meneguhkan. Kalau kita ngomong membela, ya, tentu itu nggak jauh dari konteks pengadilan, ya kan? Melakukan pembelaan. Waktu kita bilang meneguhkan, ya, itu juga nggak jauh dari konteks pengadilan. Meneguhkan bahwa terdakwa tidak bersalah, misalkan begitu kan? Jadi waktu Paulus bilang dia punya kesempatan untuk membela dan meneguhkan berita Injil, itu semacam ada informasi tersirat bahwa Paulus sebentar lagi akan diadili. Ya, Paulus sebentar lagi akan diadili di pengadilan Roma. Makanya dia akan melakukan pembelaan, akan melakukan peneguhan dalam konteks pengadilan. Itu makna pertama. Tapi ada makna yang kedua. Makna yang kedua, membela dan meneguhkan Injil adalah bagaimana dia berargumen tentang Injil terhadap para penjaga penjara. Jadi bukan hanya dia akan membela dan meneguhkan Injil nanti waktu di persidangan, ya, tapi dia juga membela dan meneguhkan Injil bagi para penjaga penjara, praetorium. Kan? Sehingga para penjaga penjara ini bisa mengenal Injil dan akhirnya menerima Yesus Kristus. Ya. Bagaimana Paulus memandang bahwa di penjara itu adalah sebuah kesempatan ya, dan di sini Paulus sudah tidak terlalu memikirkan masa depannya sendiri. Ya, yang paling penting adalah mengabarkan Injil, mengabarkan Injil, mengabarkan Injil. Gitu ya. Oke, sampai di sini Bill, silakan tanggapannya. Iya, ini doa pembuka ya kepada jemaat Filipi ya. Dan sebenarnya selain dukungan finansial tadi, kan mereka juga ngirim orang kan kepada Filipi. Ya, Eva kepada Paulus. Epaphroditus. Ya, kepada Paulus, sorry. Iya. Iya. Artinya selain nanti kita akan bahas sokongan dana itu ya, tapi maksudnya sokongan dana itu
tidak menghentikan perhatian mereka gitu loh. Jadi kayak sokongan dana itu bukan menyogok pelayanan, paham gak sih? Ya. Jadi kayak, oh yang penting gue udah kasih duit, udah selesai. Dia mau orang di penjara kayak, mau dia apa kayak, nggak peduli lah, gitu kan? Karena mereka jauh juga. Artinya fakta bahwa mereka ngirim orang untuk menemui Paulus, ya itu membuktikan bahwa yang tadi kita baca di ayat 3 itu berbalas ya, dua belah pihak gitu. Itu dua belah pihak, ya kan? Ketika Paulus mikir mereka, mereka juga mikirin Paulus. Nah, yang menarik dari ayat ini sampai ayat 8 ini itu adalah di ayat 7 tadi ya menurut saya. Eh, di frase yang pertama itu, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Maksudnya, bagi Paulus yang mendirikan jemaat itu, menurut saya, jemaat itu bukan hanya, walaupun jemaat itu mengirimkan finansial kepada dia, tapi Paulus memandang jemaat itu bukan seperti bank. Jadi Paulus ini bukanlah orang yang oportunis, ngerti nggak sih? Jadi kayak, oh ini orang udah bantu gue nih, ya udah, kita memandang dia itu kayak orang yang mau bantu kita secara finansial saja. Tapi di sini Paulus berbicara seolah-olah, bukan seolah-olah ya, maksudnya Paulus berbicara melampaui itu gitu. Artinya, ya oh, terima kasih atas bantuannya, tapi kamu lebih daripada bantuanmu gitu loh. Nilaimu terhadap aku tuh lebih daripada bantuan yang kamu berikan. Makanya dia bilang, sudah sepatutnya aku berpikir demikian gitu kan. Mungkin dia ada merasa, ya dia yang mendirikan jemaat itu. Jadi dia merasa memiliki gitu. Dan sekali lagi, yang bagian akhir tadi ya, membela dan meneguhkan uh, berita Injil, saya mau kasih satu kutipan ya untuk kita. Ya. Ini dari Kisah Para Rasul 218 sampai 220. Umat Kristen mula-mula sering dipanggil untuk menghadapi kekuatan kegelapan secara langsung. Melalui tipu daya dan penganiayaan, musuh berusaha untuk mengalihkan mereka dari iman yang benar. Saat ini, ketika akhir segala sesuatu di bumi semakin dekat, setan sedang melakukan upaya putus asa untuk menjebak dunia. Ia merancang banyak rencana untuk menyibukkan pikiran dan mengalihkan perhatian dari kebenaran-kebenaran yang penting bagi keselamatan. Di setiap kota, agen-agennya sibuk mengorganisir kelompok-kelompok orang yang menentang hukum Allah. Penipu ulung sedang bekerja untuk memasukkan unsur-unsur kebingungan dan pemberontakan, dan orang-orang dikorbankan dengan semangat yang tidak sesuai dengan pengetahuan. Kejahatan mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Namun banyak pelayan Injil berseru, damai dan aman. Tetapi para utusan Allah yang setia harus terus maju dengan pekerjaan mereka. Dengan mengenakan perlengkapan surgawi, mereka harus maju tanpa rasa takut dan dengan penuh kemenangan tidak pernah berhenti berperang sampai setiap jiwa yang berada dalam jangkauan mereka menerima pesan kebenaran untuk zaman ini. Ya, ini satu kutipan kepada kita terhadap kesusahan Paulus. Dan kalau saya baca dari kutipan ini, upaya setan itu bisa jadi semakin lama semakin lebih menipu ya. Karena Paulus ini kan direct confrontation ya. Mungkin sekarang tidak ada direct confrontation, tapi dari bahasanya yang lanjutnya pakai adalah menyibukkan pikiran dan mengalihkan perhatian. Ya. Kalau Paulus upaya setan adalah mengalihkan perhatian dari kasih sayangnya kepada pelayanan dan kemajuan Injil, apakah itu di Filipi dan di tempat lainnya, ya melalui penjara. Itu usaha setan. Nah, kepada kita, ya fill in the blank, isi. Apa yang setan buat untuk menyibukkan pikiran dan mengalihkan perhatian, sehingga kita tidak berpikir sebagaimana Paulus berpikir untuk kemajuan Injil ya. Bahkan di saat tawanannya, dia masih berpikir. Mungkin itu, Mas Hansen dari saya. Oke, terima kasih Bill. Kita lanjutkan ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya, sebelum kita bahas ayat 9 sampai 11 ya, mari kita lihat dulu latar belakang budaya Greko-Roman pada abad pertama ya. Dalam surat-surat kuno Yunani Romawi pada abad pertama, abad kedua ya,
itu sudah umum bahwa setiap kali anggota keluarga mengirim surat, setiap kali rekan bisnis mengirim surat, itu biasanya akan menyampaikan eh, harapan singkat bahwa orang yang dikirimi surat ini akan makmur dan sehat. Contoh, saya adalah temannya Bill, saya adalah rekan bisnisnya Bill, contoh. Nah, saya akan mengirim setelah pembukaan surat, saya akan bilang semoga Bill makmur dan sehat. Dalam surat saya akan bilang gitu. Itu udah kebiasaan yang umum dalam dunia Greco-Roman abad pertama, abad kedua. Ya, contohnya ada. Contohnya adalah seorang prajurit muda namanya Theonas. Theonas ini menulis surat ke ibunya, yang nama ibunya adalah Teteus. Ya, prajuritnya nama Theonas, ibunya namanya Teteus. Setelah pembukaan surat, Theonas bilang, aku berharap supaya ibu makmur dan sehat. Theonas bilang begitu. Jadi itu sangat umum dan ada banyak contohnya ya. Kita nggak akan sebutkan satu-satu. Dibandingkan dengan budaya pada zaman itu, apa uniknya surat Paulus? Waktu surat-surat pada zaman itu umumnya adalah mengharapkan kemakmuran fisik, kesehatan fisik dari orang yang diberi surat. Paulus mengharapkan kesehatan rohani dari orang yang diberi surat. Paulus mengharapkan ya supaya orang yang diberi surat ini hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Paulus gak bilang, oh semoga kalian jemaat Filipi ya makmur ya. Ya, padahal itu sangat masuk akal. Paulus kan dapat sumbangan finansial dari orang Filipi. Jadi masuk akal bagi Paulus untuk memohon supaya orang Filipi makin makmur. Ya, tapi Paulus nggak bilang begitu. Bahkan Paulus pun nggak bilang semoga orang Filipi badannya sehat, nggak juga. Ya, meskipun berdoa supaya orang lain sukses dalam finansial, berdoa supaya orang lain sehat itu nggak salah. Tapi itu bukan prioritas Paulus. Paulus berbeda dengan orang sejamannya. Prioritas Paulus adalah dia berdoa supaya orang Filipi ini sehat rohaninya, hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, cara Paulus menulis surat ini revolusioner dibanding orang sejamannya. Kamu kok doanya kayak gini? Doakan finansialnya dong. Nah, tapi Paulus nggak doakan itu. Ya, yang Paulus doakan adalah supaya orang Filipi itu bertambah kasihnya. Ya, itu ada beberapa ya. Bertambah kasihnya, bertambah pengetahuannya, bertambah pengertiannya, bertambah suciannya. Ya, supaya orang Filipi ini tanpa pelanggaran ya, dan supaya orang Filipi ini dipakaikan kebenaran melalui Yesus Kristus. Itu yang didoakan oleh Paulus. Ya. Dan perhatikan Paulus ini doanya nggak egois. Doanya nggak egois ya. Dia bukan berdoa untuk dirinya sendiri, dia berdoa untuk orang lain, untuk jemaat Filipi. Kepentingan jemaat Filipi lebih besar dari kepentingan dirinya sendiri. Ya, ini juga pelajaran bagi kita dalam berdoa ya. Doa kita self-center ya. Dalam berdoa itu semuanya adalah aku ya. Atau kita dalam berdoa memikirkan orang lain, memikirkan jemaat. Itu juga ya pelajaran. Oke, sekarang mari kita buka ayat ini ya, terutama ayat 10 ya dalam terjemahan New American Standard Bible. Ya, tolong bacakan Bill. Oke, ayat 10. So that you may discover the things that are excellent, that you may be sincere and blameless for the day of Christ. Ya, ada satu kata dalam terjemahan baru bahasa Indonesia yaitu suci ya. Dan ini diterjemahkan dengan sangat berbeda dalam Nesbi. Nesbi menerjemahkannya sebagai sincere. Benar nggak pronunciation-nya, Bill? Ya, sincere. Sincere ya. Apa artinya, Bill? Tulus. Tulus ya. Iya. Jadi bahasa Indonesianya suci, Nesbi bilangnya tulus. Jadi suci apa tulus nih? Nah, standar kita bukan terjemahan baru bahasa Indonesia, standar kita bukan Nesbi. Standar kita adalah bahasa aslinya, bahasa Yunani. Ya, memang bahasa Yunani susah kan? Tapi lebih susah lagi kalau nggak cek bahasa Yunani ya. Jadi meskipun ya saya pribadi juga masih pra pemula ya dalam bahasa Yunani ya, kita akan berusaha untuk memahaminya. Oke. Tolong di hover Bill di kata sincere itu ya, supaya terlihat bahasa Yunaninya. Ya. Bahasa Yunaninya adalah elikrines. Elikrines ya, ada yang membacanya elikrines. Tergantung pakai pronunciation apa, tapi lagi-lagi kita nggak mau bahas pronunciation ya. Elikrines. Ya. Apa maksudnya elikrines ini? Nah, tadi saya sudah kirimkan satu keterangan dari leksikon dari kamus ya, tolong tampilkan dia. Ya, ini adalah dari Thayer's Greek Lexicon ya, leksikon bahasa Yunani Thayer.
Tentu ini bukan yang termutakhir ya. Ada yang namanya BIDEC, kalau yang familiar dengan studi perjanjian baru ya. BIDEC, BDAG itu ya. Itu penelitian bahasa Yunaninya lebih mutakhir ya. Tapi BIDEC ini harus bayar. Jadi kita pakai yang gratis Thayer saja. Ya, dan Thayer ini sudah bagus. Meskipun bukan yang termutakhir, dia sudah bagus. Oke. Tolong Bill dibaca dari commonly sampai the sun's light. Oke. Commonly supposed to be apa ini? Iya, ele. Ili. Ya, Ili bisa or li, bisa le ya. ya, ili or ili. Sunlight and uh, Krino. Krino, properly found pure when unfolded and examined by the sun's light. Oke. Sebenarnya ini sudah dijelaskan di sekolah sahabat di hari Senin ya. Di hari Senin sudah dijelaskan bahwa bahwa kata elikrinis itu artinya adalah dihakimi di bawah sinar matahari. Oke, sudah dijelaskan. Tapi kan kita juga perlu tahu etimologinya bagaimana. Oh bisa, kata elikrinis artinya adalah dihakimi di bawah sinar matahari. Ya, kita harus tahu sinar matahari itu apa, bahasa Yunaninya, dan eh, penghakiman itu apa bahasa Yunaninya kan gitu ya. Yang mana itu belum dijelaskan di sekolah sahabat. Tapi di kamus ini kita bisa dapat keterangannya bahwa eile atau ele itu artinya adalah sinar matahari. Krino artinya adalah penghakiman. Ya. Eile dicampur sama krino, eile krino dicampur jadi eilikrines. Masuk ya? Eilikrines artinya adalah dihakimi di bawah sinar matahari. Itu maksudnya. Oke, jadi kita bisa dapat nih asal-usul katanya, bukan cuman oh ini artinya adalah ini ya. Eilikrines artinya adalah dihakimi di bawah sinar matahari. Kita bisa tahu. Kita bisa pecah konstruksinya kan gitu ya. Nah, apa maksudnya dihakimi di bawah sinar matahari? Ya. Kalau ada sesuatu ditaruh di bawah sinar matahari, dia nggak mungkin nggak kelihatan. Dia nggak mungkin samar-samar. Ya. Istilah bahasa Indonesianya apa? Terang-terangan. Terang-terangan. Oke? Jadi maksudnya apa? Suci itu bukan hanya bicara tentang sesuatu yang sebagian ditunjukkan suci, tapi nanti dalam ruang yang lebih privat, dia nggak suci. Ya. Waktu kelihatan orang, waktu terang-terangan dia suci, tapi waktu tersembunyi, ya yang dilakukan yang tidak suci. Enggak. Suci yang dimaksud di sini adalah seperti di bawah sinar matahari. Jadi semuanya kelihatan. Nggak ada hal yang, apa istilahnya, yang kita lakukan, diam-diam itu tidak suci. Ya. Kalau di depan umum baru, ya, jadi santo gitu kalau di depan umum. Ya. Kalau sendirian, ya, nggak ada yang melihat, ya, jadi penyamun. Ya. Suci itu adalah terang-terangan. Kalau cuma suci waktu dilihat itu semua orang bisa. Tapi suci waktu dilihat dan tidak dilihat, ya, seperti di bawah sinar matahari, itu baru benar suci. Dan Paulus berharap supaya orang Filipi seperti itu. Dan itu butuh ketulusan, ya. Karena kalau tidak tulus, maka sucinya cuma kalau dilihat orang. Tapi kalau tulus, maka sucinya mau dilihat gak dilihat tetap suci. Ya, itulah kenapa ada yang menerjemahkannya sebagai suci, ada yang menerjemahkannya sebagai sincere, ya, tulus. Itu dua-duanya sama-sama benar, ya. Kalau mau lebih literal malah ya dihakimi di bawah sinar matahari, kayak gitu. Dan itu bukan hanya harapan Paulus untuk jemaat Filipi ya, itu harapan Paulus untuk semua orang yang akhirnya membaca surat Filipi, termasuk kita juga. Ya, Paulus berharap supaya jemaat Filipi tadi itu kasih, punya pengetahuan, punya pengertian ya, suci, tidak bercela ya, harapan untuk kita juga seperti itu. Oke, sampai di sini Bill, silahkan tanggapan. Ya, saya rasa ini bagus sekali ya bagian yang akhir ini tentang kesucian. Dari waktu saya belajar, saya baca NSB-nya, sincere memang. Dan waktu saya berpikir, sincere itu, tulus itu artinya
tanpa pamrih awalnya pemikiran saya. Oh, oke. Jadi berbuat baik bukan karena mau dilihat orang, gitu kan. Nah, walaupun di pelajaran sekolah sahabat kita dibilang udah dijelaskan gitu ya bahwa langsung di bawah sinar matahari. Ya, tapi poinnya itu sih sebenarnya apapun itu ya tidak boleh munafik ya. Dan mungkin ada uniknya ya kenapa itu di bawah sinar matahari. Maksudnya apakah dilihat orang atau tidak dilihat orang? Artinya ada matahari yang melihat, yang menyinari. Matahari itu kan sebenarnya Tuhan kan maksudnya. Jadi kayak ada orang atau tidak ada orang, Tuhan tuh selalu melihat yang dilakukan oleh kita, yang kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya kesucian atau ketidaksucian kita tuh selalu terang-terangan sebenarnya di matanya Tuhan, gitu kan. Cuma memang pelajaran ini bagus sekali sih untuk kita lakukan ya dan sangat sulit ya saya rasa apalagi di Jumat ya. Ya karena semua orang pingin terlihat best version gitu kan. Best version of themselves di depan semua orang gitu, apalagi di gereja. Ya tapi sulit kalau misalnya sendiri atau di circle yang berbeda. Ya bisa jadi circle-nya ini berubah 180 derajat, terutama bagi orang muda gitu kan. Ya itu sangat sulit ya saya rasa untuk dilakukan begitu dan itu introspeksi juga untuk saya, untuk kita semua. Mungkin itu sih Mas Hansen. Oke, terima kasih Bill. Apa ada kutipan yang mau disampaikan? Ya enggak? Belum ya? Oke, lanjut ayat 12 sampai 14. Oh, oke. Filipi 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani, berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi, waktu surat ini diterima oleh jemaat Filipi, mungkin jemaat Filipi kaget ya dengar keterangan Paulus ini ya. Karena pasti jemaat Filipi udah, apa istilahnya, kasihan dengan Paulus ya. Wah, dia di penjara, pasti menderita, bla bla bla. Ternyata bagi Paulus ya, pemenjaraan dia itu ya anugerah justru ya. Cara Paulus memandang dirinya di penjara itu sebagai sebuah anugerah. Ya, penjara itu sama sekali tidak menghentikan pekerjaan Paulus. Ya, karena di penjara Paulus itu bisa menginjil ke para penjaga penjara, praetorium itu ya. Para penjaga penjara ini dilihat oleh Paulus sebagai calon anggota kerajaan Allah, sebagai calon saudara seiman, gitu ya. Ya. Dan memang dengan dipenjaranya Paulus ya, itu jadi motivasi bagi jemaat-jemaat Filipi, ya. Karena jemaat Filipi kan akan berpikir, wah Paulus saja di penjara loh, dia menginjil sampai di penjara. Masa kita di sini ongkang-ongkang kaki, malas-malasan nggak mau menginjil kan? Nggak bisa begitu gitu ya. Ya, makanya di ayat 14 itu dibilang kan, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku. Iya, karena Paulus di penjara, yang lain jadi makin semangat. Ya, merasa sepenanggungan kan gitu. Ya, masa dia udah di penjara kita, ya udahlah, santai aja lah, gak usah terlalu serius ya jadi orang Kristen itu kan nggak mungkin ya, gitu. Dan ini pelajaran penting bagi kita ya, eh, dalam keadaan sulit itu ya, dalam keadaan sulit waktu kita mempertahankan iman bagi Kristus ya. Bisa nggak sikap kita seperti Paulus ya? Keadaan sulit itu kita pandang sebagai anugerah, gitu ya. Karena Tuhan ya, dalam providence-nya, dalam penyediaan ilahinya, dalam remedial will-nya, ya, Tuhan itu bisa mengubah yang buruk jadi baik. Tentu saja Tuhan nggak pernah merancangkan yang buruk, jelas. Hal buruk itu terjadinya karena manusia yang salah menggunakan kehendak bebas. Hal buruk itu terjadinya karena campur tangan setan. Tuhan nggak pernah merancangkan hal yang buruk. Oke, tapi kalau hal buruk itu terjadi, Tuhan dalam penyediaannya, dalam remedial will-nya, dalam kehendaknya memulihkan, Tuhan bisa mengubah yang buruk itu jadi baik lagi. Tuhan tetap bekerja dalam hal buruk. Ya. Makanya waktu ada hal buruk terjadi dalam hidup kita, waktu kita mempertahankan iman kita, coba pikirkan, dalam hal apa Tuhan bisa bekerja di hal buruk ini? Ya. Apa buktinya? Coba kita peka dalam keadaan sekitar kita. Apa buktinya Tuhan bekerja dalam situasi yang buruk ini? Situasi buruk ini terjadi karena kesalahan kita, atau karena kesalahan orang lain, atau karena campur tangan setan,
Bagaimana cara Tuhan bisa bekerja dalam situasi buruk ini? Itu mindset Paulus, makanya Paulus bisa memandang situasi buruknya sebagai anugerah. Ya, tentu ini ada hubungannya dengan ini ya, teologi tentang kehendak Allah ya, John Peckham. Ya. Tapi tanpa teologi yang benar kita nggak bisa melihat situasi buruk itu sebagai anugerah gitu ya. Ya, Hmm, atau justru malah kita akan lihat situasi buruk itu sebagai Tuhan yang merancangkan yang buruk. Lebih parah iya. lagi gitu ya. Oke, lanjut Dil, ayat 15 sampai 17. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ya, waktu Paulus di penjara, ternyata ada beberapa pemimpin gereja yang cari-cari kesempatan. Ya, mereka pikir, oh Paulus lagi di penjara. Berarti sekarang aku bisa cari popularitas yang melebihi Paulus ya. Kan Paulusnya udah nggak bisa berkhotbah lagi di mana-mana. Paulusnya udah nggak bisa mengajar lagi di mana-mana. Sekarang waktunya aku yang tampil mengajar menggantikan Paulus ya. Sekarang waktunya aku yang naik. Sekarang waktunya aku yang populer ya. Mereka pikir Paulus di penjara adalah kesempatan untuk mencari nama bagi diri sendiri untuk menggantikan Paulus ya. Dan ternyata orang-orang seperti ini itu ada dalam gereja ya. Tapi nggak semuanya punya pikiran buruk ya. Nggak semuanya. Paulus juga bilang ada yang memberitakan dengan maksud baik. Ya, ada yang tulus. Ada yang begitu melihat Paulus di penjara, dia merasa sepenanggungan. Ya, oke, Paulus sudah di penjara, masa kita santai-santai? Paulus sudah bekerja keras sampai di penjara, kita harus bekerja lebih keras lagi. Paulus sudah berani sampai di penjara, masa kita takut-takut menginjil? Malu sama Paulus, kan gitu ya? Yang di sana di penjara aja dia bersuka cita. Ya, maka kita harus berani menginjil, berani kemana-mana gitu ya. Dan akhirnya kabar Injil tersebar. Seperti itu. Ya. Jadi terbagi dua ini respon para pekerja Injil terhadap uh, Paulus yang di penjara gitu ya. Hmm. Oke. Gongnya ada di ayat 18 ya. Sekarang coba kita baca ayat 18. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Ya. Kalau memang ada beberapa orang yang memanfaatkan keadaan Paulus yang di penjara untuk kepentingan diri, untuk mencari nama, untuk mencari popularitas. Bagaimana cara Paulus merespon? Itu pertanyaannya. Kata Paulus adalah tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya ini luar biasa ya. Paulus itu bisa terjerat ya untuk menjadi orang yang akan patah semangat. Bisa. Wah, aku sudah menginjil dengan tulus ya. Sekarang waktu aku di penjara, ternyata orang malah memanfaatkannya untuk tujuan buruk. Paulus patah semangat. Bisa. Bisa juga Paulus jadi orang yang dendam, itu bisa juga. Ya, aku sudah menginjil dengan tulus. Orang lain, sampai aku di penjara, orang lain malah eh, memanfaatkannya untuk mencari nama. Ya, awas aja kalau aku nanti bebas dari penjara ya, aku akan labrak mereka ya. Paulus bisa jadi dendam, bisa patah semangat, bisa dendam. Tapi pres Paulus adalah tidak mengapa. Itu kata Paulus. Memang apa masalahnya? Gitu kata Paulus. Ya, ingat di sini Paulus tidak membenarkan motivasi dari orang-orang tadi. Paulus tidak membenarkan orang-orang yang mau mencari nama untuk diri sendiri. Paulus tidak membenarkan orang-orang yang mau mencari popularitas. Paulus tidak membenarkan itu. Tapi Paulus itu tidak mau berfokus pada hal itu juga. Tidak membenarkan, tapi itu bukan fokus utamanya. Kenapa? Karena bahkan orang yang menginjil untuk mencari nama pun tetap menginjil. Ya, orang yang menginjil untuk cari nama pun tetap mengkhotbahkan Injil, tetap mengabarkan Yesus. Ya, dia menginjil cuma untuk cari nama. Ya, kamu nggak menginjil. Secari-cari namanya dia, ya, itu menginjil. Tinggal ditegur. Oh, kamu menginjil harusnya tulus, jangan cari nama. Tinggal ditegur, tidak dibenarkan. Tapi sebenarnya menginjil. Ya. Jadi Paulus tidak mau egosentris lagi-lagi. Nggak penting siapa yang dapat nama, nggak penting siapa yang menginjil. Bahkan kalaupun mereka akhirnya dapat nama dan lebih populer dari Paulus, emang kenapa? Tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya.
Seperti itu, ya. Itu yang harus jadi pemahaman kita juga ya. Tegurlah orang kalau kita lihat ada orang punya niat mencari nama untuk diri sendiri dalam pelayanannya. Dan nggak susah untuk temukan orang seperti itu, jelas. Ada banyak di gereja. Tegurlah. Tapi jangan sampai kita dalam titik egois ya, dan kita bilang, kalau begitu, semua yang kamu sampaikan salah. Jadi waktu dia khotbah bahwa Yesus itu mati menebus dosa kita, karena dia cari nama, khotbahnya jadi salah. Walaupun orang itu cari nama, kalau dia berkhotbah Yesus itu mati dan menebus dosa kita, cari namanya salah, kita tegur, isi khotbahnya benar, kita dukung isi khotbahnya. Ya. Dan jangan sampai juga yang paling parah adalah mending aku nggak menginjil tapi nggak cari nama. Waduh, siap si paling rendah hati. Si paling rendah hati sampai nggak menginjil kan? Si paling rendah hati itu. Ya, ya semoga ini jadi pelajaran bagi kita ya sikap Paulus ini ya. Di satu sisi jangan cari nama, itu salah. Tapi di satu sisi, whatever it takes, kalau akhirnya Injil tersebar, dukung. Ya itu butuh kebesaran hati itu. Butuh banyak berdoa. Butuh hati yang sangat lapang, sama sekali tidak egois. Ya, oke, sampai di sini, Bill. Silakan tanggapannya. Iya. Dan banyak orang nggak suka dengan ayat ini. Karena ya menurutku Paulus ini hebat ya. Maksudku gini, Hebat sekali. bukan cuma hebat karena dia bisa bilang nggak apa-apa, tapi aku lagi menganalisa kenapa kira-kira dia ngomong seperti itu. Maksudku gini loh, seandainya, ini bisa jadi salah ya, tapi aku mencoba berpikir, seandainya Paulus tidak dipenjara, kira-kira ayat ini keluar atau tidak dalam sebuah surat? Menurut saya Ya, bisa nggak jadi tahu juga tidak. sih. Maksudnya gini loh, fokusnya bukan lagi ini. Bisa jadi ya, tapi kemungkinan besar fokusnya bukan ini. Maksudku, bisa jadi dia jadi menegur, kamu nggak boleh motivasimu salah. Akan lebih banyak portion itu. Cuma kalau saya jadi Paulus, saya udah di penjara nih. Bagi saya, kalau udah dititikin tuh, nggak penting lagi yang menegur-negur itu. Walaupun itu benar, harus ditegur. Gitu ya. Tapi karena posisi saya itu udah sampai di penjara di titik ini, maka respon yang bisa saya berikan, ya udah nggak apa-apa lah. Mau gimana lagi? Ngerti nggak sih? Jadi Paulus tidak membenarkan motivasinya. Tapi menurut saya ada kedewasaan dan ada alasan kenapa Paulus bisa berbicara seperti ini. Karena bagi dia yang udah terlimitasi oleh karena tawanan, maka walaupun orang lain itu menginjil untuk cari nama, dia nggak terlalu dia tidak mempermasalahkan itu. Gitu. Mungkin akan berbeda kalau misalnya dia tidak ditawan. Mungkin dia akan menegur orang itu atau tegurannya lebih besar. Tapi di sini fokusnya sepertinya bukan di tegurannya. Fokusnya adalah kamu harus mengabarkan Injil. Karena kamu lihat saya udah di penjara. Jadi kayak siapapun yang bisa mengabarkan Injil lah. Ngerti gak sih? Karena saya juga udah di penjara karena mengabarkan Injil. Ya, dan menurut saya itu yang sulit. Itu yang sulit. Kenapa? Karena yang susah ya kalau di posisi Paulus ini gitu kan. Dia bisa jadi malah sombong. Dia bisa jadi kayak ya memang cuma penginjilan saya yang paling efektif, makanya saya yang di penjara. Coba lihat kalian nggak pernah menginjil, makanya nggak pernah di penjara. Dia bisa jadi seperti itu, kalau dia mau sombong gitu kan. Nah, tapi dia nggak ya, dia berpikir fokusnya adalah kemajuan Injil tanpa membenarkan motivasi yang salah. Dan saya rasa itu sangat sulit ya, untuk memandang suatu hal yang baik di antara semua hal yang buruk. Karena itulah yang dia sedang alami. Dia di semua hal yang lagi buruk gitu. Tapi dia sebelumnya dia masih memandang untuk kemajuan Injil, untuk kemajuan Injil. Ya itu yang menurut saya sulit ya untuk dilakukan. Mungkin itu sih kalau saya lihat dari ayat ini. Iya. Ya mungkin satu latihan yang bagus ya. Satu latihan yang bagus untuk kita praktekkan. Waktu orang berbicara, lihat isi apa yang dia bicarakan. Ah, ya benar. Ya. Walaupun kita tahu misalkan dia punya motivasi ini, motivasi itu. Waktu dia lagi misalkan dia khotbah, dia mengajar. Dengar baik-baik isi ajarannya. Kalau itu memang firman Tuhan, ya, Ya, kenapa? terima itu. Terima itu, ya. Nanti kalau kita punya kesempatan kita bilang, ya kamu janganlah
cari nama, janganlah gini. Tapi jangan sampai begitu kita dengar orang yang seperti itu berkhotbah, kita udah nggak bisa terima semua isi khotbah dia Iya, atau semua jadinya isi ajaran dia. subjektif kan, karena udah lihat orangnya. Iya, padahal isi ajarannya benar gitu ya. Nah itu perlu dilatih ya, setiap kali ada itu dengar baik-baik dulu. Oh ya, oh benar kok yang dibilang ini ya, gitu ya. Ada kutipan yang mau disampaikan? Enggak. Nggak ada? Oke. Ya, ini udah cukup untuk kitab Filipi ya. Dan Ya, karena ini pelajarannya juga dengan kitab Kolose, mari kita lanjutkan sedikit saja dari kitab Kolose. iya Kita benar. baca Kolose 1 ayat 3 sampai 8. Kolose 1 ayat 3 sampai 8. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Di ayat 3, sorry, 3, 4 sampai 5, ya di situ Paulus menyebutkan 3 perilaku baik orang Filipi. Ya, kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Ya, jadi ada 3 perilaku baik orang Kolose, ya, yaitu iman, kasih dan pengharapan. Ya, ini sama seperti 3 hal yang ada di 1 Korintus pasal 13 ya, iman, kasih dan pengharapan. Ya. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa maksud Paulus utamanya adalah bukan untuk memuji-muji orang Kolose. Ya, Paulus menyebutkan kebaikan orang Kolose, meskipun di dalamnya ada ujian tentu, tapi fokus utamanya bukan untuk memuji. Fokus utamanya adalah bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan ya. Oh, orang Kolose ini ya kasih, beriman, berpengharapan. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, karena Tuhanlah yang memampukan mereka untuk menjadi pengasih, untuk mempunyai iman, untuk mempunyai pengharapan. Gitu ya. Ya, jadi memang dalam kelebihan-kelebihan yang kita miliki dalam hidup ya, utamanya adalah untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang memberikan kelebihan itu ya, bukan untuk memuji diri. Ya, itu ya. Nah, satu pelajaran dari Paulus adalah begini. Paulus ini cepat untuk mengapresiasi hal baik yang ada di seseorang, ya kan? Kita itu sering begitu ada hal buruk ya yang perlu kita kritisi, wah, cepat kita ngomongnya. Ya, ini, kurang itu, ya. Salah itu. Cepat kita untuk mengkritik. Tapi begitu ada hal yang baik yang dilakukan oleh orang, kita tahan. Ada yang kurang kita ngomong, ada yang baik kita tahan-tahan. Lebih parahnya begitu ada yang baik dalam hati kita. Allah. Segitunya lah. Allah. Ya, begitu ada yang baik kita tahan-tahan dalam hati. Kenapa nggak dibalik? Begitu ada kritik, sekali-kali kita sampaikan, sekali-kali kita tahan. Kita lihat dulu situasinya. Nggak semua kritik harus disampaikan. Begitu ada yang baik, kenapa nggak ditahan? Kenapa yang baik nggak disampaikan? Kapan terakhir kali kita mengapresiasi hal baik dari orang lain? Kapan terakhir kali? Ya, begitu ada eh, ya misalkan ada satu pelayanan di gereja yang berlangsung dengan baik karena ada satu orang yang merancang program itu dengan teliti, ya sampaikan itu di eval ya, wah kamu luar biasa, kamu telah merancang program ini dengan teliti, kami bersyukur puji Tuhan. Jangan cuma nanti waktu eval, waktu kurangnya kita bilang, ya waktu baiknya ngomong juga dong. Emang begitu ada yang baik kita jadi nggak punya mulut, begitu ada yang kurang kita jadi punya mulut, ya. Jadi kalau pelajaran kita ya,
alasan untuk bersyukur dan berdoa. Apa alasan kita untuk bersyukur? Ya. Alasan kita untuk bersyukur adalah karena kita bisa melihat banyak sekali hal-hal baik yang Tuhan sudah kerjakan di dalam satu tubuh kita sebagai satu gereja. Ya, impromptu ini saya nggak akan bisa kerjakan sendiri. Saya nggak bisa mengetik secepat Bill, ya kan? Untuk tiba-tiba dengar orang ngomong dan langsung mencatatnya, ya, real time, sehingga notes ini bisa dipakai oleh banyak orang untuk di sekolah sahabatnya masing-masing. Ya, kalau saya mengajar sendiri nggak akan ada study notes ini, ya kan? Kami juga dibantu oleh teman kami namanya Abed. Dia yang mengedit reels atau shorts dari video-video kami. Ya, kami mengapresiasi hal baik kemampuan untuk mengedit reels, mengedit short, bahkan dia memilih bagian mana yang cocok untuk dipotong, ya kan? Itu. Tentu juga saya merasa saya juga punya satu hal yang baik yang saya punya. Ya, saya bisa bahasa Alkitab, saya bisa bahasa Ibrani. Ya, belum bisa bahasa Yunani, tapi saya berusaha. Ya. Dan tentu itu bisa digunakan untuk saling tolong menolong. Ya, saling mengkritik itu penting ya. Tentu saja saling menasehati ya, supaya kita sama-sama berkembang. Tapi kita lupa saling mengapresiasi ya. Ya. Sekarang saya mau sampaikan dari hati saya. Ya, saya bersyukur karena saudara-saudara tonton video ini. Saya bersyukur karena saudara-saudara rajin. Ya, saya bersyukur karena kita semua mau bertekun untuk belajar Alkitab. Ya, oke sampai sini Bill. Silakan tanggapannya. Iya, dan meskipun Paulus nggak pernah ke Kolose ya, secara langsung, malah makin membuat ucapan syukur dia itu makin luar biasa menurut saya. Karena dia nggak pernah ketemu orangnya langsung. Bayangin, kita yang kita lihat orang setiap hari aja, kita susah mengapresiasi. Boro-boro ketemu orang, kita nggak pernah ketemu orangnya, kita cuma dengar kabarnya. Dan Paulus bisa mengapresiasi orang seperti itu. Bayangkan kalau orang terdekat Paulus ya, yang dia ketemu setiap hari, bisa jadi setiap hari dipuji tuh sama Paulus. Wah, kamu hebat sekali. Wah, jadi Paulus ini orangnya positive vibe sekali ya, kalau saya lihat. Ya, dan itu sulit loh. Ya, dia cuma dengar kabar dari Epafras mungkin. Makanya itu dia sebutkan namanya karena Epafras yang menanam kan di Kolose waktu dengar ke Efesus ya, waktu dia di Efesus 2 tahun itu. Nah, dia nggak pernah lihat, jadi tapi masih bisa mengapresiasi orang hanya melalui kabar, mengucap syukur ya kepada Tuhan. Ya, saya rasa itu sangat sulit. Kalau kita mau kayak level Paulus ya, tapi ya ini contoh yang bisa kita tiru menurut saya. Dan itulah alasannya kenapa dia ditaruh di Alkitab kan, dalam kanon. Artinya ya semangat yang sama harus kita terapkan ya. Dan mungkin karena tadi Mas Hansen udah apa dari hati ya. Jadi selain bisa melihat apresiasi ya, mungkin itu ya. Karena kita tuh satu tubuh. Jadi nggak ada orang yang bisa berdiri sendiri. Dan bagi Paulus, dia berasa syukur karena ingat motivasinya adalah mengabarkan Injil. Di Filipi aja dia nggak terlalu peduli in a sense motivasi orang mengabarkan Injil maupun mencari popularitas gak apa-apa, yang penting Injilnya sampai. Apalagi Kolose yang bukan dibangun oleh karena dia ke sana, tapi karena satu orang Epafras yang menginjil ke sana. Dia malah mengapresiasi juga. Jadi bagi dia, karena kita semua ini sebenarnya satu tubuh, jadi harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Injilnya udah sampai ke sana. Gitu kan. Jadi bagi Paulus, semuanya itu adalah rekan sekerja. Nah itu yang sulit ya. Karena kan kita ini beda-beda kepala, beda-beda karakter gitu kan. Ya saya karakternya beda, Mas Yansen karakternya beda, tadi Abed karakternya beda, gitu ya. Dan teman-teman kita yang promosi impromptu, ya saya bersyukur ya. Saya setiap hari Rabu saya nge-spam sama teman-teman saya untuk nge-share. Ya, saya juga bersyukur kepada teman-teman saya untuk nge-share. Kalau nggak mungkin lah impromptu secepat itu ya. Dan juga lobby-lobbynya Nathan juga, ya. Sampai akhirnya kita bisa diundang ke channel juga. Nah, itu kan kita harus apresiasi. Dan kenapa kita apresiasi? Karena kita semua itu bekerja untuk Injil, itu sebenarnya. Bukan supaya orang yang bikin orang itu senang, gitu ya. Bukan supaya
orang ini lebih dekat sama kita, bukan itu. Cuma fokus kita adalah gimana caranya supaya Injil ini semua orang dengar, itu kan intinya. Hmm. Dan itu fokus Paulus menurut saya. As long as Injil itu semua orang dengar makin menyebar, wah, saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang sudah bekerja melalui individu yang karakternya beda-beda, dan bahkan individu yang saya belum pernah ketemu secara langsung mungkin, gitu ya. Jadi itu sih menurut saya kalau yang saya lihat dari sini. Jadi itu satu tubuh jemaat untuk pengabaran Injil, mungkin itu. Ya, ya memang juga ya, eh, apresiasi itu ya, itu memang eh, punya manfaat untuk membuat orang semangat ya, memang harus diakui itu. Iya, Ya, itu punya manfaat untuk membuat orang semangat ya, dan membuat orang apa istilahnya, dia akan lebih sadar terhadap karunia yang Tuhan sudah kasih, hmm, ya kan? Dia lebih sadar terhadap karunia yang Tuhan sudah kasih, ya. Itulah kenapa penting sekali bagi Paulus ya untuk bilang, kalian kalian tuh melakukan ini karena iya, karunia dari Tuhan, karena pemberian Tuhan. Itu baik ya. iya. Jadi supaya orang Kolose juga sadar bahwa hal baik Oh, yang kalian lakukan itu bukan hmm, sesuatu yang nggak dinotis, itu dinotis. iya, Ya, jadi semangat ya, itu dinotis ya. Pekerjaan Tuhan dalam diri mereka itu dinotis gitu loh. Ya, jadi ya di Ibrani bahkan itu ada ya, di Ibrani ya, jangan jangan apa, saya lupa juga kata-katanya gimana ya, tapi jangan bermalas-malasan ya, karena itu nanti akan membuat para pemimpin jadi malas mengajar gitu. Itu ada hal-hal kayak gitu, itu Paulus juga ya, tapi saya lupa kata-kata persisnya ya. Ya, dan kita harus lebih terlatih lagi untuk melakukan itu ya. Yesus juga, begitu ada hal-hal baik ya, dia akan langsung bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau misalnya gitu ya. Ya memang orang kan pengen jadi kritis ya, tapi ya tapi mungkin eh, perlu juga ya untuk melakukan apresiasi gitu ya. Kalau tidak ada kutipan ya, berarti kita lanjutkan dengan membahas khusus ayat 6-nya ya. Ya kalau saya 1 ayat 6 ini dikatakan bahwa Injil itu sudah berbuah dan berkembang di seluruh dunia ya. Nanti di ayat 23, di ayat 23 Paulus bilang Injil sudah diberitakan kepada semua orang di bumi hmm, ya. Ya, kenapa bisa begitu ya? Itu dari pelajaran pekan lalu. Seluruh kekaisaran Roma itu terhubung oleh satu jalan ya, yaitu via via Egnatia. Oke, jalan yang menghubungkan semenanjung Italia sampai Asia Kecil, sampai sekitar wilayah Turki itu. Ya, makanya sampai ada pepatah semua jalan menuju ke Roma. Ya, kenapa? Karena di dalam kerajaan Romawi kuno dulu ya, semua jalan itu memang dikhususkan bagaimanapun jalurnya dia harus bisa nyampe ke Roma. Nah, jadi komunikasi itu mudah, komunikasi itu cepat ya. Egnatia bukan Ignatia ya, Egnatia. Dan dengan begitu ya, Injil sangat mudah tersebar. Tapi alasan utama penyebaran Injil sebenarnya adalah ya, kasih Allah itu sendiri ya. Ya, selain dari geografinya Kekaisaran Roma tentu, tapi kasih Allah sendiri itu yang memampukan Injil untuk tersebar ya. Kenapa? Karena Injil itu bukan hanya berbicara tentang pengetahuannya, ya kan? Setelah kita mengetahui kabar baik itu, Injil itu berbicara tentang perubahan hidup, ya. Jadi waktu Injil tersebar itu bukan hanya makin banyak orang tahu Yesus. Injil tersebar artinya adalah makin banyak orang yang hidupnya diubahkan. Nah, itu hanya terjadi karena kasih Yesus ya. Jadi eh, ya semoga ini membuat kita semakin semangat untuk menginjil ya. Tentu seluruh dunia yang dimaksud di situ bukan seluruh dunia persis ya kayak di seluruh dunia yang kita kenal sekarang ya. Seluruh dunia yang mereka maksud adalah seluruh wilayah Kekaisaran Romawi di sekitar Laut Mediterania, dari Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara. Itu dunianya mereka, ya. Mereka belum mengembara itu sampai jauh-jauh sekali. Jadi yang mereka pahami sebagai seluruh dunia baru di situ gitu loh. Ya. Tapi sekarang seluruh dunia yang kita pahami tentu benar-benar seluruh dunia secara literal ya, sampai ke pulau-pulau terpencil pun seluruh dunia ya. Sekarang apa Via Egnatia di zaman modern ini? Ya YouTube lah Via Egnatia di zaman modern ini ya. iya. Ya. Saya di Blora, Bila dari Pekanbaru, tapi semua orang yang nonton video ini dari mana-mana. Inilah Via Ignatianya, inilah YouTube-nya. Dengan begini pesan bisa sampai ke seluruh dunia. Ya, dan bagi saudara yang mau menginjil, buka juga channel YouTube, gak masalah. Ya,
nggak masalah bikin channel YouTube. Ya, bahkan kalau ada 1.000 channel YouTube mengajar sekolah sahabat itu lebih baik. Ya, tapi bagaimana kalau nanti itu cuma cari popularitas? Memang kenapa? Ya, kita balikan ke situ lagi ya. Ya, jadi sekarang manfaatkan Via Ignati yang modern ini ya, YouTube, grup WhatsApp, apalagi, ya, sampaikan Injil ke seluruh dunia. Ya, silakan Bill, tanggapannya. Ya, dan sekali lagi ini mendukung tesis awal kita ya, bahwa pikiran Paulus itu udah mengabarkan Injil aja. Dia, dia udah nggak peduli Ya, lagi sama perintilan-perintilan yang mungkin menjadi alasan perpecahan. Walaupun itu penting hmm. untuk diteliti dan untuk dikomentari di surat yang lain tentunya. Tapi motivasi dia dari pembukaan dua surat ini ya, saya melihat fokusnya adalah penyebaran Injil ya. Dan benar saya setuju sama Mas Hansen, ya carilah via ignatiamu. Ya mungkin nggak semua orang bisa membuka channel YouTube, bisa jadi ya. Saya harus mengakui itu juga. Ya. Tetapi paling nggak kita menemukan komunitas atau orang atau siapapun lah yang bisa kita injili. Menurut saya itu pasti ada. Kalau kita belum ketemu berarti kita belum bergerak aja. Atau kita belum menemukan via ignatia kita sendiri. Itu aja menurut saya. Jadi nggak usah terlalu pusing berpikir bagaimana saya menyebarkan Injil ke seluruh dunia ya. Saya kan nggak punya skill YouTube, ya nggak perlu skill. Dan kalau saudara mulai nggak perlu skill karena Tuhan yang akan memampukan, itu ya kasih Allah. Tapi kalau saya harus mengakui tidak semua orang berbakat ya untuk berbicara depan kamera, walaupun itu bisa dilatih. Artinya semua orang bisa bisa memberikan dampak menurut saya, menjadi bagian dalam penginjilan seluruh dunia. Mungkin itu sih kalau menurut saya. Ya, ada kutipan untuk bagian ini? Tidak. Ya, ya, karena ini sudah selesai ya, jadi mari kita rangkum. Oke. Di bagian pertama ya, Filipi 1 ayat 3, Paulus mengucap syukur setiap kali mengingat jemaat Filipi, ya. Tapi tadi dalam bahasa Yunani kita sudah pelajari ya tentang bentuk genitif, ya, dan ada objektif genitif, ada subjektif genitif ya. Jadi kata humon, kata kalian itu ya, sebagai bentuk genitif itu perlu kita pahami sebagai objektif atau subjektif. Ya. Kaliannya ini subjek atau objek. Bahasa Ibrani-nya, bahasa Yunani-nya ambigu. Ya. Jadi bisa jadi Paulus mengingat jemaat Filipi, bisa jadi ya, jemaat Filipi sebagai objek, kaliannya sebagai objek. Bisa jadi jemaat Filipi yang mengingat Paulus, kaliannya sebagai subjek. Ya. Dan tentu kita harus lihat dua-duanya ini sebagai sebuah apa ya keindahan ayat ini ya, bahwa saling mengingatnya itu timbal balik. Ya, itu yang perlu kita pahami ya. Dan masih di nomor 1 ya, ayat 4 sampai 5 itu menjelaskan bahwa memang jemaat Filipi yang mengingat Paulus. Ya, itu jelas sekali. Ya, dengan mengirimkan orang ya, Epaphroditus, itu mereka berarti mengingat Paulus. Dengan membantu secara finansial, itu berarti mereka mengingat Paulus. Bukan hanya Paulus mengingat mereka mengingat Paulus. Ya. Lalu ayat 6 sampai 8 Paulus menganggap bahwa pemenjaraannya itu apa? Sebagai sebuah hal yang positif ya. Jadi Paulus itu siap untuk membela Injil, meneguhkan Injil. Entah di pengadilan ya, membela Injil di pengadilan atau membela Injil untuk mengabarkannya ke para pegawai penjara. Itu ya. Itu nomor 1. Nomor 2 ya, ini cukup menarik ya. Di nomor 2 itu Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Di situ saya membandingkan surat menyurat di dunia Greco-Roman abad pertama, abad kedua. Dan memang umum di zaman itu, orang surat menyurat dengan memberikan ucapan semoga orang yang disurati ini makmur, semoga orang yang disurati ini sehat. Itu umum. Ya, ada contohnya tadi ya, surat dari Theonas. Ya, ya saudara bisa baca itu di study notes ya. Tapi apa uniknya? Bukan memuji ya, berharap untuk kemakmuran dan kesehatan ya, dari orang yang disurati. Tapi apa bedanya surat dari Paulus? Paulus sama, Paulus kasih harapan baik di suratnya untuk orang yang disurati, tapi dia tidak memberikan doa untuk kemakmuran finansial dan kesehatan fisik dari orang yang disurati. Meskipun itu baik, tapi itu bukan fokus Paulus. Fokus Paulus adalah dia berdoa semoga kerohanian orang yang dikasih surat ini sehat. Paulus berdoa semoga orang yang dikasih surat ini
ya, hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi beda. Waktu surat-surat pada umumnya pada zaman itu berpikir tentang materi-materi, Paulus nggak berpikir itu dalam suratnya. Doa Paulus bukan itu. Ya, ini penting sekali latar belakang Greco-Roman ini ya. Dan Paulus berdoa juga tidak egois ya. Paulus ini berdoa untuk kepentingan jemaat, bukan kepentingan diri ya. Itu. Nah, dari banyaknya harapan Paulus ya supaya jemaat Filipi ini berpenuh kasih, punya pengetahuan, punya pengertian, suci, tidak bersela dan lain-lain. Saya tadi meng-highlight satu, yaitu harapan Paulus supaya jemaat Filipi suci, suci atau sincere, tulus. Ya, dalam bahasa Yunani adalah dihakimi dalam terang sinar matahari. Jadi kesucian itu adalah sebuah hal yang harusnya terang-terangan, ya, bukan di depan orang suci, di baliknya waktu nggak ada orang nggak suci. Itu bukan terang-terangan ya, itu sembunyi-sembunyi namanya. Ya, tapi suci itu apa? Apapun yang terjadi dilihat atau tidak dilihat, terang-terangan, tetap terang, tetap suci. Ya, dan itu harapan Paulus untuk jemaat Filipi, harapan Paulus untuk kita juga. Ya, ya saya lupa tadi ngomong ini ya. Ya, waktu kita saling mendoakan satu sama lain ya, jangan cuma doakan supaya teman-teman atau saudara-saudara kita ini sukses finansialnya ya. Kita juga harus melatih supaya doakan supaya orang ini bisa suci waktu kelihatan nggak kelihatan ya. Doakan, saling mendoakan untuk hal kayak gitu ya. Itu penting juga ya. Ya, supaya kita sama-sama sukses dalam hal rohani ya. Itu. Oke, poin nomor 3. Eh ya, di poin nomor 3 ini ya, eh di ayat 12 sampai 18 itu ya, ada dua jenis orang ya yang memandang situasi Paulus di penjara. Ada yang memandangnya sebagai aji mumpung ya, sarana untuk mencari popularitas ya. Mumpung apa pembicara populernya ini lagi di penjara, ya sekarang waktunya aku untuk mencari popularitas ya. Mumpung dia di penjara, sekarang waktunya aku yang tampil. Ada yang berpandangan gitu. Ada juga yang malah jadi punya perasaan sepenanggungan, ada. Ya, ada yang justru malah jadi termotivasi. Ya, Paulus saja sampai di penjara. Kenapa aku takut-takut? Ya, kenapa aku enak-enak ngongkang kaki? Ada ya. Jadi ada dua jenis ya. Ada yang jadi negatif, ada yang jadi positif. Tapi yang paling menarik adalah respon Paulus ya. Paulus nggak membenarkan orang yang mencari popularitas, orang yang mencari nama. Paulus nggak membenarkan itu. Tapi Paulus juga nggak mau fokus terhadap hal itu. Ya. Paulus nggak berfokus ke situ. Fokus Paulus adalah ya, bahkan kalaupun orang mengabarkan Injil untuk mencari popularitas dan mencari nama, isi pekabarannya tetap Injil. Ya, dan waktu itu didengar orang, orang akan tetap dengar tentang Yesus Kristus dan orang tetap akan bertobat. Ya, luar biasanya itu ya. Dan itu jadi aplikasi untuk kita ya. Tadi kita udah bahas panjang lebar. Ya. Lanjut ya, Kolose ya. Kolose 1 ayat 3 ya sampai 5 mungkin ya. Sampai 5 di situ Paulus menyebutkan 3 hal baik yang dilakukan oleh orang Kolose ya. Ya, adalah iman, kasih, dan pengharapan. Tapi 3 hal baik ini adalah pemberian Tuhan. Makanya Paulus mengucap syukur atas hal-hal baik yang dilakukan oleh orang Kolose. Ya, dan pelajaran aplikasinya adalah ya jangan terlalu cepat mengkritik saja. Ya, kritik itu penting, saling menasihati penting ya, karena itu membangun. Ya, kita bisa introspeksi gitu ya dengan saling menasihati. Tapi jangan tiba-tiba jadi bisu kalau ada hal yang baik. Ya, waktu kritik semangat ngomong, waktu baik disimpan-simpan bahkan dalam hati merasa hal gitu doang. Jangan, jangan ya. Ngomong juga kalau ada hal yang baik, mengucap syukur ya. Puji Tuhan kamu sudah melakukan ini ya. Puji Tuhan kamu bisa melakukan ini itu sangat bermanfaat bagi program kita, bagi pelayanan kita, bagi jemaat kita. Puji Tuhan. Ya, bilang ya. Waktu mengkritik saudara lantam, waktu ada yang baik kok jadi bisu semua, itu kenapa gitu ya. Ya, jadi itu pelajarannya. Lalu nomor 5 ya, Kolose 1 ayat 6 sampai 8 ya. Di situ bagaimana Injil tersebar seluruh dunia, dalam artian dunia Romawi gitu ya. Dunia Laut Mediterania yang meliputi Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Ya. Injil tersebar karena seluruh jalan waktu itu adalah jalan yang saling terhubung, via Egnatia ya. Ya. Dan tentu yang membuat itu tersebar adalah si Allah sendiri.
pelajaran bagi kita ya. Kita harus cari jalan kita untuk membantu menyebarkan kebenaran Tuhan ini ya. YouTube itu salah satunya ya. Itu bisa menyebarkan ke seluruh tempat ya. Tapi saudara bisa cari sarana apa yang paling cocok buat saudara untuk menyebarkan itu ya. Ya, sampai sini Bil. Silakan ada tanggapan tambahan. Iya, eh, saya rasa cukup ya. Pelajaran kita semakin mendalam ya. Kemarin ada yang cerita ke saya, pelajaran pertama nggak ada aplikasinya. Parah. Ya itu berarti kurang kurang dalam belajarnya ya. Karena kalau konteks pelajaran pertama itulah yang bangun semua yang kita bahas sekarang. Jadi via Ignatia itu apa, lalu bagaimana Paulus mendirikan Filipi, bagaimana Injil tersebar sampai ke Kolose. Nah, itu ada di pelajaran pertama ya. Jadi saudara kalau misi itu ya coba baca lagi pelajaran pertama supaya dapat maknanya kenapa saya Paulus menulis seperti ini gitu. Ya, eh, kita semakin mendalami dua surat ini, dua surat penjara Paulus ini, dan ada banyak sekali aplikasi yang baik bagi kita ya. Ini tadi Mas Hansen sebut banyak sekali yang kita bahas bersama-sama. Ya biarlah kita bisa melakukan itu ya. Mungkin itu kalau dari saya. Ada lagi Mas Hansen? Ya, cukup-cukup. Oke, kalau begitu kita akan tutup. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih atas hikmat yang kau berikan kepada kami untuk belajar sekolah sahabat, untuk kami supaya bisa mengerti pelajaran ini dan melakukannya dan juga membagikannya bagi orang lain. Bapak, berikanlah hikmat kepada guru-guru yang akan mengajar di UKSS masing-masing, supaya kami yang mendengarkan Tuhan bisa mengerti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Shalom semuanya, shalom.